Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya Sri Yuningsi, CGP Angkatan 11 Kota Bandung. Saya Sri Yuningsi dari SDN 221 Babakan Sentral. Pada kesempatan kali ini pada video ini saya akan menjelaskan rangkaian kegiatan supervisi yang akan saya lakukan terhadap rekan sejawat saya. Bapak dan Ibu, mari kita menyaksikan bersama. Assalamualaikum, Bu Dian, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu Sri. Iya, terima kasih ya Bu Dian untuk waktunya. Sama-sama. Bu Dian, kita akan observasi supervisi, tapi sebelumnya saya ingin melakukan dulu pra observasi. Sebelum observasi supervisi kita di kelas, saya ingin menyampaikan dulu nih Bu, tujuan dari observasi yang akan saya lakukan ya. Observasi ini saya lakukan untuk mengetahui kualitas pembelajaran di dalam kelas Bu Dian nih. Bu Dian kan ngajar kelas 5 ya, Bu Dian ya, 5B. Nah, saya ingin tahu nih kualitas pembelajaran ketika Ibu mengajar di kelas. Kemudian juga mudah-mudahan nih Bu, harapan saya itu saya bisa membantu Ibu dalam meningkatkan metode, teknik, baik pun strategi pengajaran. Sehingga pembelajaran di kelas Bu Dian itu lebih efektif, fokus, dan sehingga kita sebagai guru bisa memenuhi kebutuhan peserta didik. Kemudian sebelum melakukan observasi ini, saya pra-observasi dulu ya yang sekarang kita lakukan. Nah, ini bertujuan pertemuan kita ini untuk mempersiapkan Bu Dian sebagai guru yang akan saya observasi dan saya sebagai supervisornya. Semudah-mudahan dari proses observasi yang akan kita lakukan berjalan dengan lancar, fokus, dan efektif gitu Bu Dian. Bu Dian, observasi supervisi yang nanti akan saya lakukan ini tentunya ada tujuannya ya, Bu Dian ya. Nah, yang saya ingin ketahui Bu Dian, tujuan pembelajaran yang akan Bu Dian kembangkan. Oke. Untuk tujuan pembelajaran saya ngambil itu mata pelajaran IPAS ya, Bu Sri. Materinya atau topiknya itu tentang ekosistem yang seimbang. Nah, modul yang telah saya susun gitu kan, itu ada 4 tujuan pembelajaran ya. Yang pertama itu dengan menggunakan media gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antar komponen ekosistem rantai makanan dalam suatu lingkungan dengan benar. Yang kedua, melalui praktikum, peserta didik dapat membuat diorama rantai makanan pada suatu ekosistem dengan benar. Yang ketiga, setelah melaksanakan praktikum, peserta didik dengan cekatan membersihkan alat dan bahan yang mereka gunakan. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan urutan rantai makanan dari diorama yang dibuat dengan tepat melalui mereka melakukan presentasi ya dari masing-masing kelompok seperti itu. Tujuan pembelajarannya ada 4 ya, Bu Dian ya. Nah, Bu Dian, area pengembangan dari pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Dian itu apa? Kalau untuk area pengembangannya, saya lebih banyak nanti melalui praktikum. Ya. Jadi karena semua anak itu pasti akan lebih kelihatan terlibat seperti itu. Jadi area yang dikembangkannya itu adalah praktikum ya, supaya anak-anak lebih memahami pemahamannya. Betul. Kemudian rencananya, kemudian rencana pembelajaran. Oke, untuk rencana pembelajarannya itu saya akan dilaksanakan pada hari Selasa ya, hari Selasa minggu depan ya. Ya, betul. Nah, dari rencana itu saya akan sebelumnya itu akan membuat 5 kelompok. Ya, dari kan nanti ada praktikum tuh. Nah, dari 5 kelompok itu nanti saya akan buat suatu ekosistem masing-masing ya, mulai dari sawah, laut, sungai, terus hutan, ada satu lagi itu Tangram kalau nggak salah, seperti itu. Nah, dari masing-masing kelompok itu si ekosistemnya itu kan berbeda ya. Nah, semuanya itu terfasilitasi lah ya, karena saya menggunakan metode diferensiasi seperti itu.
Ya, itu berarti untuk strategi pembelajarannya tadi pembagian kelompok Ya. ya. Terus kemudian untuk pendekatannya Bu Dian menggunakan pendekatan diferensiasi. Oke. Medianya Bu Dian ini udah karena untuk strategi ini tadi sudah dijelaskan sama Bu Dian mencakup tentang rencana juga. Kemudian media Bu Dian. Media yang akan Bu Dian gunakan sebagai strategi dalam pembelajaran ini. Oke, medianya. Yang pasti itu saya menggunakan laptop ya, karena sebelumnya saya akan menjelaskan dulu kan lewat PPT tentang ekosistem dan lain sebagainya. LCD kemudian sudah ada di kelas. Terus saya akan nanti memperlihatkan video pembelajaran. Nah, video pembelajarannya itu saya akan memperlihatkan tentang ini menggulungnya sampah. Ya. Kalau yang Ibu Sri tahu kan di depan sekolah kita itu ada TPS ya, tempat pembuangan sementara. Nah, saya akan mengaitkan materi ekosistem dengan tempat TPS yang ada di depan sekolah kita. Nah, kemudian ada gambar. Nah, si gambar ini nanti anak-anak untuk membuat diorama. Jadi masing-masing kelompok itu kan berbeda ya. Seperti itu. Oke. Kalau tadi medianya berarti Bu Dian itu menggunakan audio visual ya. Kita Bu Dian menggunakan dulu audio visual, setelah itu pembagian kelompok, baru anak-anak itu lebih ke keterampilannya ya. Ini bagus sekali diferensiasinya sudah ada ya Bu Dian ya. Nah, untuk jadwalnya kita hari Selasa ya, hari Selasa ya. Hari Selasa. Jadi saya juga sesuai jadwal pelajaran. Iya, siap. Itu. Kemudian Bu Dian. Nah, nanti saya ingin menginformasikan ya untuk pelaksanaannya. Saya akan observasi ke kelas Bu Dian itu pada hari Selasa tanggal berarti di tanggal 12. Iya, di tanggal 12 ya, tanggal 12 November ya Bu Dian ya. Nah, nanti ketika saya observasi, saya akan mencatat nih Bu Dian, mencatat rangkaian pembelajaran yang Bu Dian berikan kepada peserta didik, apakah rangkaian itu sudah sesuai dengan modul ajar yang Bu Dian berikan saya, kemudian yang tadi Bu Dian juga sudah jelaskan tujuan pembelajarannya, apakah ada komponen-komponen yang mencakup dalam observasi nanti ya. Nah, gitu. Kemudian nih Bu Dian, saya pengen tahu nih Bu Dian, mungkin ada nggak manfaat yang Bu Dian rasakan nih dari pertemuan kita hari ini? Ya, alhamdulillah sih. Kalau yang saya rasakan baru ya. Sebelumnya mah kalau kita mau diobservasi kepala sekolah juga hanya pemberitahuan ya, ada jadwal gitu. Bapak mau observasi tanggal segini, jam segini gitu ya, udah. Nah, ini pengalaman baru nih Bu Sri. Jadi ada diskusi gitu ya, Bu Sri itu kita ada mungkin Bu Sri nanti ngasih masukan ke saya setelah saya yang materi yang akan nanti saya sampaikan nanti mungkin ada sesuatu yang barulah Bu Sri memberikan masukan ke saya. Oh, mungkin tambahannya seperti ini Bu Dian, saya harus gimana? Betul sekali Bu Dian, karena untuk melakukan supervisi itu kita tidak bisa langsung ya. Kita mau observasi seperti yang saya lakukan ini adalah yang pertama tahapannya adalah praobservasi. Praobservasi itu dilakukan sebelum saya melakukan observasi ke Bu Dian. Nah, nanti setelah saya mengobservasi ketika Bu Dian di kelas, nanti saya mencatat rangkaian pembelajarannya, kemudian komponen-komponen apa saja yang saya nilai dari Bu Dian gitu kan. Nanti ada Bu Dian kegiatan pasca observasi. Nah, nanti di pasca observasi ini kita umpan balik Bu Dian, kita saling berumpan balik, refleksi juga ya dari kegiatan observasi Bu Dian itu mungkin apa yang harus kita kembangkan, strategi apa lagi nih supaya pembelajarannya lebih menarik, lebih kena gitu memenuhi kebutuhan peserta didik itu Bu Dian. Baik Bu Dian, terima kasih ya Bu Dian. Ketemu lagi kita hari Selasa ya.
Dari video yang kalian lihat, ya, apa yang terjadi di dalam video ini? Malah terjadinya di mana? Di Sumatera. Di mana? Masih daerah Bandung. Ini apa namanya ini? Bukan sampah ternyata. Di mana ini? Bukan sampah. Ya, banyak sekali temukan sampah. Di mana ini? Di mana? Seperti yang depan sekolah kita, apa itu namanya? Tempat pembuangan sampah. Ya. Seperti yang kita rasakan ya, ini pasti lebih banyak daripada yang di depan sekolah kita. Rasanya bagaimana coba? Kita sekolah, terus di depannya ada TPS. Ya, tiap hari banyak orang yang membuang sampah di situ. Rasanya gimana? Ya, apalagi? Ya, sedih. Tapi ya mau gimana lagi ya? Karena memang sudah dari dulunya udah ada ya. Tempat sampah itu sudah ada dari dulu, baru sekolah kita. Ya. Nah, ini terjadi kebakaran. Penyebabnya tadi apa? Orang yang membakar sampah. Terjadinya kenapa? Orang yang membakar sampah. Berarti dibuat secara sengaja. Nah, coba ini kalau terlihat di belakangnya ini banyak pohon-pohon ya. Kalau bisa dibilang kayak kebun. Coba yang hidup di kebun ini, ya ada yang tahu hewan-hewan apa saja? Atau Burung. apa? Burung. Terus? Ular. Ular. Terus? Biawak. Tupai. Oke, kalau misalnya terjadi kebakaran, apa yang terjadi dengan hewan-hewan tadi?
Nanti boleh pilih. Boleh pilih. Terus nanti ininya ambil dua. Peralatannya ada di sini, nanti silakan ambil. Kalau lakban besar hanya ada dua, jadi nanti berbagi. Oke, coba sini dulu. Ayo pilih.
Nah, pokoknya dianya bisa tegak berdiri. Tegak berdiri. Jangan lupa jujurnya dulu. Jujurnya paling atas ya.
Yang lain sambil perhatikan ya. Oke, silakan dari kelompok apa? SMP. Oke, silakan presentasi hasil prakteknya. Oke. Produsennya ada Diperlihatkan dong ke depan. Produsennya ada Lihatkan ke depan, jadi kan terlihat dengan jelas. konsumen tingkat pertama ada kambing, tiganya ada serigala, konsumen tingkat tiganya ada harimau, konsumennya ada jamur. Sudah? Sudah. Oke. Ini adalah hasil ya praktek makanan ekosistem yang ada di hutan. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih ya. Oke, kamu dari kelompok apa? Kami dari kelompok 11. Rantai makanan ekosistem laut. Jadi rantai makanan ekosistem laut. Oke. Coba, kalian pertama dulu. Jadi diperlihatkan ke depan. Konsumen satunya apa? Kulkas. Ada kecil, betul. Ya. Dan ketiganya mutiara, koi, Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Yang berapa? Mau menanggapi tidak? Ibu bertanya sama kami. Bukan suruh maju ke depan, menanggapi kelompok yang presentasi. Apa? Kansa? Bagus. Yang ini menanggapi? Bagus. Katanya. Oke, tepat ya. Kelompok yang ini juga bagus. Yo, siapa lagi yang sudah selesai? Kembali. Oke, kembali ya. Ayo. Tadi kan udah bilang, ayo. Tadi bilang udah siap. Yang sudah duduk ya. Sudah duduk. Kita ada yang mulai presentasi dari kelompok apa ini? Kelompok kasih. Oke, silakan. Ayo. Gak apa-apa, mau bareng dulu. kelompok kreatif akan menampilkan rantai makanan ekosistem sawah. Konsepnya ada konsumen sangat satu, ada kecil, konsumen tingkat 2, ada konsumen tingkat 3, ada ular, konsumen tingkat 4, ada hewan, ada jamur. Oke, kelompok lain? Lumayan. Naik aku katanya. Bagus. Bagus. Siapa yang mau foto? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi Masih pidato. Di sini kita dari sini ya. Sini yang jelas sih, Kak. Kurang jelas. Nih, Kalau tidak ada namanya, bagus. Apa ini teh? bagus Oke, banget. bagus ya. Bagus, Ternyata ini. hasilnya bagus deh. Tepuk tangan. Terakhir siapa? Ayo. Ekosistem apa? Sungai. Oke. Silakan.
ini? Posisi yang pernah kalian lihat? Sungai, Sungai. Ada yang di mana? sawah, Ada yang di sawah, di sawah. Oke. Oke, dari pembelajaran hari ini bagian mana yang kalian sukai? Hah? Kenapa? Iya, kenapa? Kenapa kamu suka? Ada seru. Ada lagi mungkin? Kenapa? Suka busuk-busuk apa? Sate. Suka kan? Suka kan? Kalian senang pembelajaran hari ini? Nah, oke, terima kasih. Terus, apa ya? Perasaan kalian hari ini setelah belajar ini? Hah? Seru. Senang. Terus apa lagi? Ada lagi? Ada yang sedih? Ada yang sedih belajar hari ini? Benar. Benar. Yang belakang? Yang belakang sedih? Bikin nangis atau bahagia? Atau apa? Bahagia sekali. Oke, dari materi yang sudah dipelajari tadi, ada yang susahnya nggak? Atau ada yang sulitnya nggak? Tidak ada. Kalau yang mudahnya apa? Yang mudahnya dari materinya, dari materinya. Menyanyi katanya lagi. Menyusun ini apa? Rantai. Oke, pembelajaran hari ini kita telah selesai. Oke, silakan kalian boleh siap-siap beberes. Nanti sampahnya di ini ya, kita dulu di atas meja, nanti pas pulang sambil di bawah, kemudian ini buang ke tempat. Oke, boleh beberes? Boleh beberes? Silakan. Ayo. Oke, silakan. Ya, komen ke depan. Silakan. Berdoa dimulai. Assalamualaikum Budian. Gimana kabarnya ini? Semangat, alhamdulillah ya kayaknya. Dan alhamdulillah ya kemarin hari Selasa kita sudah observasi kelas nih. Budian, bagaimana perasaannya Bu kemarin? Budian diobservasi kelasnya sama saya. Pengen tahu nih perasaannya. Tegang ya, jujur. Tegang karena itu, tapi ya pas udah mulai berjalan happy aja. Ternyata nggak semenyenangkan yang di pikiran saya gitu loh. Nih, kemudian berkaitan dengan wawancara sebelumnya di pra ya, di pra observasi berkaitan dengan area pengembangan. Area pengembangan pada saat kemarin pembelajaran di kelas itu apa sih yang dikembangkan? Ya, untuk materi pas kemarin ya, yang saya berikan di kelas itu, saya materinya itu tentang ekosistem yang seimbang. Nah, kemarin itu yang saya kembangkan itu lebih ke praktiknya ya, karena dari praktik itu yang saya lihat, saya observasi itu anak-anak tuh jadi semuanya aktif ya. Yang baru biasanya cuma diem dulu, kemarin itu semuanya aktif Ya, kemarin saya lihat memang semua aktif ya, tidak semua anak punya tugasnya ya, bagus.
Nah, kemudian dari area pengembangan yang Bibian kembangkan tercapai tidak? Kalau menurut saya tercapai. Tercapai, alhamdulillah ya. Ada nggak kemarin kendala nih Bu? Kendala ketika dari awal terus sampai misalkan dari awal sampai proses evaluasi ya kemarinnya, ada kendala nggak Ibu? Mungkin kendalanya tuh kemarin apa ya? Walaupun sebelumnya udah diberitahu nih anak-anak suruh bawa gunting, tapi pas pelaksanaan itu ada kalau nggak salah 1-2 orang yang membawa. Ditanya lupa. Itu hampir ya. Si 2 anak itu teh apa ya? Tiap dikasih tugas yang seperti itu teh bilangnya selalu lupa. Nah, kemudian tadi ada kendala beberapa siswa padahal sudah diberitahu, sudah diingatkan akan melaksanakan praktekum ya kemudiannya, tapi masih ada beberapa siswa yang tidak membawa. Tentu saja ini kendala ketika kita proses pembelajaran akan terjadi. Nah, kemudian kira-kira ya, kenapa sih kendala itu anak itu sampai seperti ini? Yang pertama, kalau yang saya lihat ya, 2 anak ini, yang satu jarak sekolah, kalau yang satu lagi itu dia tidak tinggal dengan ibunya, jadi dengan neneknya. Jadi kalau misalkan saya mau komunikasi harus dengan ibunya dulu. Terus ibunya tuh bekerjanya tuh di luar kota ya. Saya harus komunikasi dengan ibunya dulu, baru ibunya komunikasi dengan neneknya. Walaupun sebenarnya di kelas tuh saya ada gitu ya peralatan seperti itu tuh selalu ada menyiapkan, tapi kan tetap aja ya dari sebelumnya diberitahu itu kan salah satu tanggung jawab anak ya belajar saya ditugaskan dia harus bawa sebenarnya. Nah, itu kan berarti komunikasi ya. Kemudian cara mengatasi, meminimalkan untuk pembelajaran selanjutnya, misalkan kemudian mengadakan area pengembangan keterampilan selanjutnya di pembelajaran selanjutnya, kemudian bagaimana sih supaya tidak terjadi lagi kendala seperti itu? Antisipasi saya mah yang pasti selalu menyediakan lah di kelas tuh seperti yang peralatan kayak gitu lah ya, bukti lab itu harus selalu ada. Walaupun sebenarnya itu tanggung jawab anak ya karena mungkin masalah komunikasi ya gitu. Jadi komunikasi itu nggak satu arah, harus beberapa arah ya. Jadi harus terus diingatkan, misalkan malamnya di WA dulu. Nah, pagi-pagi juga harus seperti itu. Walaupun misalkan nggak sesuai ekspektasi saya setiap anak tuh bawa seperti itu. Tapi yang tetap saya lakukan tuh yang penting di kelas juga harus ada. Nah, kemudian tadi kan dari mulai perencanaannya ya dengan cara mengingatkan ya anak-anak, terus komunikasi juga. Nah, kemudian supaya kendala yang kayak kemarin beberapa siswa ya, saya juga lihat kemarin tidak mempengaruhi evaluasi terhadap pencapaian anak-anak ketika belajar. Tidak sih, tidak. Kemudian kira-kira dari rencana pengembangan ya yang tadi Ibu rencanakan, dari mulai perencanaan, pendekatan untuk menyediakan perlengkapan sendiri, walaupun sebetulnya ada, tapi kembali lagi ke tanggung jawab anak-anak ya, harus sekali jadi kemudian itu mengajarkan anak untuk tanggung jawab juga. Nah, kemudian kira-kira nih rencana yang tadi Ibu diutarakan ya, kapan lagi nih akan Ibu mulai lakukan? Dengan materi yang berbeda. Iya, materi yang berbeda bagus. Kalau saya mungkin gini, kalau cari inspirasi itu kadang spontan atau kadang juga di Instagram ya. Saya banyak referensi lah. Nah, setelah mungkin ini yang kemarin itu buat di lama. Nah, dari yang kemarin saya sudah lihat dari CPI-nya itu saya akan membuat teks prosedur bahasa Indonesia itu dengan praktik ini membuat sebuah kelas. Jadi kalau anak-anak yang saya lihat nih angkatan salam yang saya pegang itu anak-anak itu
kalau misalkan ada pembelajaran nih yang harus saya sampaikan ya dalam ceramah, itu nggak masuk kayak 5 menit. Setelah itu bulan, si anak-anak tuh langsung bulan. Berarti anak-anak itu betul harus belajar dari apa yang mereka alami ya. Dari pengalaman. Kemudian kemarin juga ketika observasi saya juga ada diferensiasi ya pendekatannya, strategi yang kemudian dilakukan adalah diferensiasi. Nah, menurut kemudian diferensiasi yang sudah dikembangkan itu apa? Tadi saya makan. Proses juga, ada produknya juga. Kemudian dari kemarin itu ada juga ketika anak belajar untuk berpresentasi ya, menyampaikan apa yang sudah mereka praktekkan, yang sudah mereka buat. Kemudian dari situ evaluasi yang kemudian dapatkan dari anak-anak. Yang pertama, percaya diri. Terus keberanian, ya. Untuk observasi saya menekankannya itu. Jadi setelah anak-anak melakukan praktek sudah tahu urutannya dari ekosistem masing-masing kelompok, mereka mempresentasi. Jadi dia tahu urutannya seperti ini loh. Yang beda kelompok juga tahu bahwa ekosistem di laut, di sawah, di sungai, di hutan itu berbeda. Kemudian aktivitas pengembangan untuk perencanaan selanjutnya Itu dalam proses ya, masih dalam proses. Nah, mungkin aktivitasnya apa nih yang mau dikembangkan lagi sama praktek juga. ya. Tujuannya kemudian tujuan yang ingin dicapai dari pengembangan selanjutnya. Kalau kemarin kan ketika dari pra observasi terus ketika observasi juga, kalau saya lihat ya memang kemarin dari observasi itu anak-anak sudah bisa ya keterampilan itu sangat hebat sekali membuat diorama ya, diorama. Nah, terus dari perencanaan selanjutnya tujuannya nih apa? Tujuannya hendak ingin dicapai. Tujuannya kalau yang selanjutnya untuk yang buat saya sendiri lebih menekankan ke anak usia. Nah, ukuran keberhasilannya dari yang pengembangan yang akan dikembangkan di dia. Ukuran keberhasilannya misalkan anak Kalau saya mungkin ini, karena nanti kan prakteknya itu membuat sebuah, jadi anak-anak tahu si bahan dasarnya, komposisi yang pas itu seperti apa. Nah setelah itu kan anak-anak pasti membuat dulu. Nah setelah itu baru saya nanti kalian perencanaan, pendekatan sudah kita rancang, tentu saja ada pendukung ya kemudian ya, karena misalnya dari perencanaan ini sendiri kita sudah pasti bikin langkah-langkahnya. Nah, kira-kira nih kemudian pendukung apa nih supaya dari kemarin observasi kemarin kemudian ketercapaiannya berapa? 95%, masih ada 5% ya kemudian nih. Bagaimana nih kemudian dukungan apa sih yang ibu perlukan, ibu butuhkan, bantuan dari siapa hingga rencana pengembangan yang untuk selanjutnya itu tercapai jadi 100%. Kalau saya tuh, karena saya formulasi masih di atas ya, kayak di ujung. Saya suka kesel gitu ya kalau misalkan baru buka internet aja udah loadingnya gitu. Berarti menghambat ya? Menghambat berarti oke. Nah, berarti tadi jaringan gitu ya. Terus pendukung dari anak-anaknya sendiri, dari siswa, kemudian pendukungnya kan pasti harus ada ya, dari anak. Pendukung dari yang ibu butuhkan ya dari anak-anak, dari rekan sejawat. Kalau sarana tadi internet ya. Gimana nih? Kalau dari anak itu yang dua itu, Ya, nah itu. karena Supaya tercapai nih yang jadi baru 100%. masuk kelas 5 ini saya udah dua-dua gitu sama kelas 5 bahwa si dua anak ini ya, aktif dalam bicara, dalam kinestetik juga. Nah itu sebenarnya yang jadi PR ya, setiap kegiatan apapun itu selalu ada Kinestetik ya PR-nya. seperti itulah. Oke, berarti
berkolaborasi atau bagaimana nih komunikasi dengan teman supaya yang dua ini itu penanganannya atau ketika budaya pembelajaran itu tidak Karena itu menurut Devi, karena gini, saya dengan budaya kolaborasinya pernah saling apa ya? Gitu. Saya pernah sakit, saya bicara dengan itu kan sama itu saya kan makanya bukan bilang tapi tolong jujur dulu. Saya terangkan ya dari sini. Kemudian tadi di perencanaan kemudian ingin praktek kewirausahaan ya para anak-anak. Nah, kemudian pernah nggak berkolaborasi mengajak rekan sejawat gitu untuk apa melakukan karya pengembangan ini supaya pengembangan anak kelas 5 ini berwirausaha itu tercapai? Itu dengan budaya lagi karena sebenarnya karena kan kita kan bedanya sama. Nah, bahasa Indonesia itu yang bab 4 itu memang si apa temanya itu tentang wirausahaan. Dan waktunya nih buat pengembangan selanjutnya hebat minggu depan. Kemudian kira-kira nih ya kita sudah dari proses tadi kita ya, kemudian dari mulai awal pra observasi, terus saya observasi kelas, kemudian sekarang dari praktek kita ini, dari hasil percakapan kita menurut Bu apakah sudah berjalan dengan baik, terus apa nih yang kemudian dapatkan gitu dari kita ngobrol seperti ini, dari kemarin saya observasi terus sekarang di pas observasi juga, apa nih yang Budian dapatkan, terus apa nih yang mungkin dari Budian ataupun dari saya yang menurut Budian itu harus diperbaiki atau ditingkatkan. Mungkin ilmu baru ya. Sebelumnya saya kan dulu. Tapi saya juga ada pengalaman baru. Oh, Bapak observasi itu seperti ini. Ada praktiknya, baru observasi langsung. Setelah itu ada pasca ya, ada apa? Feedback kami. Ada ilmu baru. Apa yang Budian rasakan sebelum kegiatan ini sama sesudah yang Ibu rasakan sebelumnya, gimana nih perasaan Budian sama yang sesudah? Observasi kata saya. Saya pikir apalagi nih dari guru penggerak ya, beda dengan kepala sekolah. Terus terang saya bilang, tapi pas setelah yang ngobrol-ngobrol ternyata asik kan, ngobrol biasa gitu santai kan. Jadi saya lebih apa ya, membuka wawasan saya lebih terbuka gitu. Dengan setelah kan lanjut ini juga kemudian ada di BPP. Jadi mungkin banyak ilmu lah saya masih sedikit gitu. Atas kita ngobrolnya, kegiatannya, waktunya, saya terima kasih sekali kepada Budian. Baik Budian, terima kasih ya Budian. Sama-sama Budian. Di dalam kegiatan ini, jadi bukan Busri hanya sebagai pemantik ya, pemantik saja. Itu pun kan soal terkait coach itu harus bisa memantik sehingga apa yang ada di Budian itu bisa tergali ya, bisa juga tergali. Jadi terkait ini yang tadi itu apa? Ketika pembelajaran yang membutuhkan wifi itu ya apa kendalanya? Ya sudah tergali gitu, caranya bagaimana sudah tergali oleh Bu Sri dengan cara pertanyaan pemantik. Ya itu ya rasanya puas ya, karena kan berat dulu. Ketika apa sih yang akan dilakukan ketika di kelas dibina ya, gitu ketika kemudian mungkin kan di kelas melihat ya bagaimana keadaan siswa kan gitu, terus digali untuk selanjutnya yang namanya observasi seperti itu ketika jadi nanti untuk berikutnya tidak salah lagi dan kita akan menemukan bagaimana strategi atau pembelajaran itu betul-betul tercapai di dalam